Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Chandra Alfiana, CGP Angkatan 10 Kabupaten Rembang. Aksi nyata modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebijakan sebagai pemimpin. Tujuan pembelajaran khusus, calon guru penggerak dapat mempraktikkan proses pengambilan keputusan, paradigma, prinsip, dan pengujian keputusan di sekolah calon guru penggerak. Latar belakang, salah satu keberhasilan seorang guru sebagai pemimpin pembelajaran di sekolah adalah bagaimana dia mengambil suatu keputusan yang tepat, efektif, dan berpihak pada murid. Pengambilan keputusan yang tepat bagi seorang guru sebagai pemimpin pembelajaran menggunakan 4 paradigma, dilema etika, 3 prinsip resolusi, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Secara umum yang saya pelajari pada modul 3.1, mengidentifikasi bujukan moral dan dilema etika, 4 paradigma dilema etika, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengambilan keputusan dan pengujian keputusan. 4 paradigma dilema etika, antara lain 1. Individu lawan kelompok, 2. Rasa keadilan lawan rasa kasihan, 3. Kebenaran lawan kesetiaan, 4. Jangka pendek lawan jangka panjang. 3 prinsip dilema etika, 1. Berpikir berbasis nilai akhir, 2. Berpikir berbasis peraturan, 3. Berpikir berbasis rasa peduli. 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan meliputi 1. Mengenali nilai-nilai yang bertentangan, 2. Menentukan siapa yang terlibat, 3. Kumpulkan fakta-fakta yang relevan, 4. Pengujian benar atau salah meliputi uji legal, uji regulasi atau standar profesional, uji institusi, uji publikasi, dan uji panutan atau idola. 5. Pengujian paradigma benar lawan benar, 6. Melakukan prinsip resolusi, 7. Investigasi opsi trilema, 8. Pengambilan keputusan, 9. Lihat lagi keputusan dan refleksi. Selanjutnya yaitu mempraktikkan proses pengambilan keputusan. Bentuk kasus yang saya alami yaitu saya sebagai wali kelas mengalami dilema antara hukuman dan kesempatan kedua. Saya pernah mengalami situasi di mana ada salah satu siswa yang mencontek saat ujian. Siswa tersebut merupakan siswa yang cerdas namun sering kesulitan dalam mengelola waktu karena membantu pekerjaan orang tuanya setelah pulang sekolah. Sebagai wali kelas, saya mengalami sebuah dilema harus memilih antara memberikan konsekuensi sesuai dengan peraturan sekolah yang berdampak buruk pada nilai dan reputasi siswa tersebut, atau memberikan sebuah kesempatan pada siswa tersebut dengan pendekatan yang lebih mendukung seperti bimbingan tambahan atau ujian ulang dengan resiko yang dituju yaitu dianggap tidak adil oleh siswa yang lain. Paradigma yang saya gunakan dalam pengujian dan pengambilan keputusan yaitu keadilan lawan kasihan. Keadilan memberikan hukuman sesuai peraturan sekolah yang menekankan pada keadilan dan penerapan aturan secara konsisten. Sedangkan kasihan memberikan kesempatan kedua dengan pendekatan yang mendukung seperti memberikan bimbingan tambahan atau memberikan ujian ulang terhadap siswa yang mengalami kasus tersebut dengan memberikan kesempatan untuk memperbaiki dirinya. Prinsip yang mendasari pengambilan dan pengujian keputusan yaitu berpikir berbasis rasa peduli. Keputusan untuk memberikan kesempatan kedua didasarkan pada empati dan pemahaman terhadap situasi pribadi siswa. Dengan pendekatan ini mempertimbangkan bagaimana siswa tersebut ingin diperlakukan jika berada dalam situasi yang sulit. 9 langkah pengambilan keputusan dan pengujian keputusan. Yang pertama yaitu nilai-nilai yang saling bertentangan, yaitu nilai keadilan dengan nilai empati. Langkah pengambilan dan pengujian keputusan yang kedua yaitu siapa yang terlibat diantaranya yaitu wali kelas, murid, dan wali murid. Langkah selanjutnya yaitu dalam pengambilan dan pengujian keputusan yaitu fakta-fakta yang relevan. Yang pertama, siswa tertangkap mencontek saat ujian. 2. Siswa tersebut cerdas tetapi kesulitan mengelola waktu karena membantu orang tua. 3. Peraturan sekolah mengharuskan hukuman yang tegas bagi pelaku yang mencontek. 4. Memberikan kesempatan kedua yang bisa dianggap tidak adil oleh siswa yang lain. Langkah pengambilan dan pengujian keputusan yang keempat yaitu pengujian benar atau salah yang meliputi uji legal. Tidak ada pelanggaran hukum namun peraturan sekolah mengharuskan hukuman tegas bagi pelaku yang mencontek. Yang kedua, uji regulasi mengikuti peraturan sekolah akan memberikan hukuman tegas tetapi memberikan kesempatan kedua bagi siswa yang melanggar aturan tersebut. Uji intuisi yaitu memberikan kesempatan kedua dengan membimbing tambahan, memberikan
bimbingan tambahan akan lebih bermanfaat bagi perkembangan mental siswa tersebut. Uji yang keempat yaitu publikasi. Jika keputusan untuk memberikan kesempatan kedua dipublikasikan, siswa tidak akan merasa nyaman. Yang kelima yaitu uji panutan. Kami mencari solusi yang mendukung perkembangan mental siswa tanpa mengabaikan keadilan dan disiplin. Langkah pengambilan dan pengujian keputusan yang kelima yaitu pengujian paradigma benar lawan benar, yaitu rasa keadilan lawan rasa kasihan. Langkah pengambilan, pengujian, dan pengambilan keputusan yang keenam yaitu melakukan prinsip resolusi. Prinsip yang mendasarinya yaitu berpikir berbasis rasa peduli. Keputusan untuk memberikan kesempatan kedua didasarkan pada empati dan pemahaman terhadap situasi pribadi siswa. Dengan pendekatan ini, mempertimbangkan bagaimana siswa tersebut ingin diperlakukan jika berada dalam situasi yang sulit. Langkah pengambilan dan pengujian keputusan yang ketujuh yaitu investigasi opsi trilema. Kami mencari suatu kompromi dengan memberikan siswa tersebut kesempatan untuk memperbaiki kesalahan melalui bimbingan tambahan dan ujian ulang sambil menjelaskan situasi siswa lain untuk menghindari kesalahpahaman tentang ketidakadilan. Langkah pengambilan dan pengujian keputusan yang kedelapan yaitu buat keputusan. Memberikan siswa tersebut kesempatan kedua dengan bimbingan tambahan dan ujian ulang sambil memberikan penjelasan terbuka kepada kelas tentang alasan dibalik keputusan untuk menjaga transparansi dan keadilan. Langkah pengambilan dan pengujian keputusan yang ke-9 yaitu lihat lagi keputusan dan refleksikan. Berdasarkan keputusan yang diambil, maka hal ini memungkinkan untuk membantu siswa tersebut tanpa mengabaikan nilai keadilan dan disiplin. Kami merasa keputusan ini adil dan mendidik serta sejalan dengan nilai-nilai kebajikan universal. Keputusan ini juga membantu guru menjadi lebih empatik dalam pengertian dalam menangani masalah serupa di masa depan serta menjaga kepercayaan dan transparansi dengan murid yang lain. Evaluasi dan ketetapan tahap pengambilan dan pengujian keputusan. Pengambilan dan pengujian keputusan sudah tepat karena sudah sesuai dengan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan adalah etis dan dapat dipertanggungjawabkan. Tidak ada pertanyaan lanjutan dan keputusan tersebut sudah tepat. Evaluasi ketepatan keputusan yang diambil selanjutnya yaitu keputusan yang diambil sudah tepat yaitu memilih memberikan kesempatan kedua dengan pendekatan yang lebih mendukung seperti bimbingan tambahan atau ujian ulang, dengan tetap berkomunikasi secara transparan dengan siswa yang lain mengenai alasan dibalik keputusan ini sehingga mereka memahami konteks dan tidak merasa diperlakukan tidak adil. Hal menarik dan tak terduga diantaranya yaitu hal menarik pendekatan pedagogis yang adaptif, yaitu pilihan untuk memberikan bimbingan tambahan dan ujian ulang menunjukkan pendekatan yang mendukung perkembangan siswa secara keseluruhan, bukan hanya fokus pada hukuman. Hal yang tak terduga yaitu resiko persepsi siswa tentang ketidakadilan, yaitu memberikan kesempatan kedua bisa menimbulkan rasa ketidakadilan di kalangan siswa lain yang mungkin merasa ada perlakuan yang istimewa bagi siswa tersebut. Demikian pemaparan saya mengenai aksi nyata modul 3.1. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.